proposal ini. Di zaman modern ini, kaum perempuan mempunyai peluang yang sama dengan pria untuk berkarir di luar rumah. Hal ini menyebabkan pekerjaan rumah tidak lagi ditangani sepenuhnya oleh sang ibu. Salah satu gaya hidup modern di masyarakat kota adalah mencuci pakaian di tempat-tempat khusus atau dikenal dengan laundry. Dengan mengeluarkan jumlah uang, mereka tidak dipusingkan lagi dengan masalah pakaian kotor. Hal ini memberikan peluang usaha tersendiri karena kebutuhan atau pelayanan pencucian pakaian ini harus terus bertingkat. Di kota-kota besar khususnya gara-gara laundry terus tumbuh. Namun bagi masyarakat menengah biasanya laundry ternama masih menjadi perhitungan. Alternatif yang bisa dipilih adalah laundry kiloan. Dan laundry kiloan juga pilihan yang tepat bagi yang ingin membuka usaha jenis ini dengan modal yang tidak terlalu besar. Dengan bermodalkan mesin cuci dan ruangan tempat usaha yang memadai serta didukung lokasi yang strategis, membuat prospek atau peluang usaha laundry merupakan usaha yang cukup banyak dikembangkan untuk saat ini. Laundry merupakan salah satu bentuk layanan jasa bagi mereka yang selalu menginginkan hidup untuk lebih mudah. Melirik dan mengembangkan peluang usaha laundry juga perlu analisa yang matang agar kedepannya usaha laundry yang memiliki usaha mengembangkan. Para mahasiswa atau pegawai kantor yang merasa cukup uang tentunya akan lebih suka untuk mencuci pakaian mereka memakai jasa laundry karena lebih nyaman, lebih mudah dan memanjakan. Lokasi lain yang memiliki pemilik usaha yang mendirikan tempat pengelola bisnis laundry adalah kawasan sulit air bersih. Kawasan sulit air bersih sangat membutuhkan usaha laundry, terutama bagi mereka pendatang yang merasa risih dengan kondisi air yang tidak bersih di daerah mereka. Peristiwa ini juga merupakan kawasan spesial yang cukup efektif untuk mengelola sebuah usaha laundry. Di kawasan wisata, biasanya orang menetapkan tarif laundry dengan harga yang cukup mahal. Peluang usaha laundry seolah akan dapat menjadi berkembang pesat jika mampu memaksimalkan pelayanan kepada para pelanggan, baik dalam hal kualitas maupun cucian, ketepatan waktu, serta keramahan pihak pelayan. Jika pemilik usaha mampu, akan lebih baik lagi menawarkan dan memberikan jasa pelayanan prima berupa jemput antar hasil laundry ke alamat pelanggan yang terjangkau. Untuk mengembangkan peluang usaha laundry, pemilik usaha juga bisa menjalin kerjasama dengan pihak-pihak seperti hotel. Hal ini akan lebih efektif dilakukan di kawasan wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Gustina. Baiklah, saya akan menjelaskan tujuan bisnis. Di sini kami memilih bisnis usaha laundry. Usaha jasa laundry yang akan kami dirikan adalah di bidang jasa menawarkan jasa mencuci pakaian. Alasan kami memilih usaha laundry didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan gaya hidup malas mencuci. Yang kedua, perubahan gaya hidup dan tuntunan kesibukan. Banyak mahasiswa, karyawan, dan ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki waktu mencuci pakaian mereka dan menyerahkan pada usaha laundry kiloan. Yang ketiga, tren mencuci di laundry sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Maka dari itu, tujuan didirikannya usaha laundry ini adalah yang pertama, untuk memperoleh penghasilan yang dapat kami gunakan untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua, memanfaatkan peluang yang dapat menghasilkan uang. Yang ketiga, melatih jiwa berwirausaha di kalangan mahasiswa. Dan yang keempat, untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki banyak waktu mencuci baju dan menginginkan sesuatu yang praktis. Sekian yang dapat saya jelaskan, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang visi dan misi perusahaan laundry yang akan kami rintis ini. Nah, baik, dapat kita lihat di sini visi dan misi dari usaha kami. Yang pertama, visinya yaitu secara umum itu adalah menyediakan jasa laundry yang
menjadikan tujuan utama pelanggan dalam meningkatkan kebutuhan, kebersihan, dan kualitas yang sangat baik. Intinya itu adalah untuk menjadikan perusahaan yang lebih baik, berkualitas, dan segala macam. Itu tujuan utama kami. Nah, caranya dengan seperti apa? Itu sebenarnya misinya itu bagaimana? Nah, mungkin saja misi kami pada kali ini yaitu menghasilkan pelayanan yang terbaik. Jadi kami akan menghasilkan pelayanan yang baik, dan kami usahakan pelanggan kami ini akan merasa sangat puas dengan hasil yang kami berikan. Misalkan kami ingin merintis, ingin mencuci pakaian, itu akan kami cuci dengan bersih, akan kami setrika dengan rapi, dan nantinya akan menghasilkan pelayanan yang sangat bagus. Selanjutnya dapat kita lihat menjaga kualitas dan meningkatkan mutu dari jasa laundry. Jadi kami juga akan meningkatkan kualitas produk dari jasa kami. Itu harus rapi seperti yang saya jelaskan dari awal tadi, rapi, bersih, dan orang pun puas dengan apa yang telah kami lakukan. Nah, selanjutnya dapat kita lihat pun memberikan pelayanan cepat dan sesuai. Jadi kami akan memberikan pelayanan yang cepat. Misalkan orang-orang tersebut dia akan menggunakan pakaian itu sekarang, katanya dia butuh pakaian itu nanti malam. Sekarang dia masukkan ke laundry, akan kami usahakan sebelum waktunya itu barang sudah selesai kami lakukan dengan secepat mungkin. Nah, selanjutnya yaitu menjadikan pelanggan sebagai partner. Nah, jadi maksudnya di sini akan kami jadikan pelanggan itu sebagai partner kami, sebagai pelanggan setia. Dengan cara seperti apa? Mungkin dengan seperti yang saya jelaskan di awal tadi juga, dengan cara membuat pelanggan itu puas dengan kualitas kebersihan yang kami berikan kepada pelanggan. Nah, selanjutnya pelayanan yang terbaik kepada pelanggan kami adakan ini, yaitu pada intinya adalah dengan moto kepuasan pelanggan adalah prioritas bagi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safra Fauzia dengan NIM 19090130. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambar umum rencana usaha. Yang pertama yaitu adanya deskripsi produk. Jenis usaha yang akan kita kembangkan kali ini yaitu jenis usaha bergerak di bidang jasa, yaitu laundry. Bisnis laundry ini didirikan karena adanya alasan tuntunan zaman yang serba instan. Kebutuhan akan jasa pencucian pakaian cepat, bersih, dan rapi mulai memegang peran penting di masyarakat, terutama di musim penghujan, ketika kebanyakan rumah tangga akan sangat sulit untuk mencuci dan menjemur di saat jarang terdapatnya sinar matahari. Bisnis ini biasanya menjamur di daerah yang banyak terdapat kos-kosan atau rumah kontrakan, di mana penyewa kos atau kontrakan tak sempat atau terbiasa melakukan cuci dan setrika baju sendiri. Karena pada umumnya sejak pagi mereka sudah melakukan aktivitas masing-masing, baik itu melakukan pekerjaan maupun kuliah. Apalagi dengan mereka yang pulang larut malam, tentunya mereka akan sangat letih, dan hanya satu yang ada di benak pikiran mereka, yaitu adanya istirahat mereka. Dengan adanya bisnis jasa ini, maka dari itu yang akan kami lakukan dengan adanya memberikan kualitas pelayanan yang baik dari suatu usaha pencucian pakaian atau laundry merupakan hal yang paling utama dalam memberikan kepuasan kepada konsumen. Kualitas pelayan yang baik juga dapat memberikan citra yang baik pada usaha laundry. Kualitas pelayanan dapat dilihat dari dimensi kehandalan, keresponisan, jaminan, empati, dan berwujud.
Dalam bidang pemasaran, pengembangan suatu produk jasa sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Jasa pada dasarnya bersifat tidak berwujud, maka setiap orang yang mengkonsumsinya memiliki pengalaman yang berbeda-beda terhadap produk yang sama. Untuk itulah, kualitas jasa pelayanan harus menjadi hal yang sangat penting karena kualitas sangatlah mempengaruhi terhadap kepuasan pelayanan konsumen. Demikianlah penjelasan saya kali ini. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya tadi. Materi saya yaitu perencanaan pemasaran bisnis. Sebelum menentukan perencanaan pemasaran terlebih dahulu, menentukan target pasarnya. Pasar adalah suatu kegiatan usaha yang berkaitan dengan arus penyediaan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Sehubungan dengan usaha kami yang kami dirikan adalah usaha jasa bergerak di usaha jasa rumah laundry, maka tempat pemasaran melakukannya adalah di daerah yang terdapat banyak pemukiman penduduk. Pada intinya kos-kosan serta rumah-rumah pejabat yang sangat membutuhkan jasa laundry ini. Dalam perencanaan pemasaran, produk akan dilakukan meliputi promosi, yaitu perusahaan akan melakukan strategi promosi menggunakan berbagai media promosi yang ada, seperti iklan yang disampaikan bersifat informatif, advertising. Metode yang paling sederhana dalam strategi promosi adalah dengan melakukan promosi dari mulut ke mulut. Perusahaan meyakini walaupun strategi ini sangat sederhana, namun efektivitas penyampaiannya perusahaannya juga cukup signifikan. Yang lain adalah melalui media promosi seperti pertama dengan selebaran atau flyer. Iklan murah dapat dilakukan untuk memberi informasi terhadap calon konsumen. Yang kedua dengan media banner yang akan diletakkan dan berbagai tempat strategis yang tentunya pesan atau isinya dapat disampaikan pada calon konsumen. Poster akan ditempel di berbagai tempat yang dapat dibaca oleh calon konsumen. Spanduk akan ditetapkan pada tempat-tempat yang dinilai efektif dalam menyampaikan pesan yang akan terkandung dalamnya. Karena yang dipilih adalah koran lokal yang sesuai dengan segmen pasar yang akan dicapai oleh penasaran. Yang keenam, radio. Media radio ini adalah salah satu media informasi yang cukup informatif untuk mencapai calon konsumen. Mulai media-media komunikasi dan spesial offer tersebut, perusahaan berharap informasi yang disampaikan akan ditangkap oleh calon konsumen. Produktivitas yang akan dihasilkan adalah 500 paket per hari atau 12.000 per bulan, 24 hari kerja atau bulan. Target konsumen yang ditargetkan adalah usia remaja dengan jumlah target rata-rata di atas rata-rata 12.000 orang itu 100.000 orang per bulan atau 144.000 orang per tahun. Target terdapat jumlah pendapatan yang ingin diperoleh setiap bulan adalah Rp2.400.000. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noviatus Wanita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyeksi keuangan bisnis kelompok kami, yaitu bisnis laundry. Dimana kita semua tahu bahwa jika kita ingin memulai suatu usaha, maka kita perlu melakukan sebuah pencatatan keuangan bisnis yang akan kita jalani. Pada bisnis kami kali ini, kami membutuhkan berbagai peralatan, perlengkapan, serta bahan-bahan baku. Peralatan yang kami butuhkan
kapasitas dengan harga Rp60.000. Dan kami memerlukan peralatan air bersih, sikat baju, sprayer, dan selang dengan harga Rp80.000. Kemudian kami memerlukan perlengkapan lain seperti ember atau bak cucian sebanyak 5 buah dengan harga Rp150.000. Kemudian hanger sebanyak 2 bros dengan harga Rp100.000 ditambah dengan jepitan bajunya. Kemudian barang-barang administrasi seperti ballpoint, penggaris, pensil, buku not, staples, dan lain-lainnya dengan harga total Rp100.000. Kemudian rak besi dengan harga Rp200.000 dan pendukung lainnya seperti deterjen, pelembut pakaian, pewangi pakaian, dan lain-lainnya dengan harga Rp60.000. Jadi modal untuk usaha kami ini totalnya sebanyak Rp3.420.000 dan kami bulatkan menjadi Rp5 juta dengan sewa tempat untuk lokasi usaha kami. Di sini kami telah menetapkan harga untuk usaha kami ini, di mana kami menetapkan harga sebesar Rp6.000 untuk per kilonya jika ingin membeli pakaian di tempat kami. Untuk biaya variabel yaitu biaya yang akan bertambah jika kuantitas penjualan kami juga bertambah, seperti pembelian deterjen, pelembut pakaian, pewangi pakaian, dan pembungkus plastik itu juga akan dihitung. Kemudian untuk biaya tetap kami juga menghitung gaji karyawan untuk bagian operasional, gaji karyawan, biaya administrasi, biaya telepon, air, dan listrik untuk per bulannya, serta sewa tempat dan transportasi juga kami hitung, ditambah dengan berbagai peralatan dan perlengkapan. Baiklah, hanya itu yang saya jelaskan untuk bisnis kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rana Mena dari kelompok E. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kami terhadap proposal yang akan kami jalankan dari bisnis plan, di mana bisnis plan yang akan kami rencanakan ini bergerak di dalam bidang jasa, yaitu rumah laundry E. Nah, analisis risiko dari bisnis plan yang akan kami jalankan ini, biasanya risiko yang dihadapi ketika menjalankan bisnis ini yaitu yang pertama, banyaknya pesaing atau pengusaha laundry lain, sehingga akan menyebabkan persaingan dalam bisnis ini. Dengan banyaknya pengusaha laundry yang lain dapat membuat harga dari jasa yang akan kami tawarkan ini lebih murah. Nah, yang kedua, tingkat konsumen atas hasil laundry yang dapat berubah-ubah, serta teknologi mesin cuci yang semakin canggih. Untuk itu, dalam pengelolaannya diharapkan kita dapat mengatasi masalah tersebut. Salah satu caranya yaitu dengan meningkatkan kualitas dari jasa yang kita tawarkan dan selalu mengontrol tingkat kebersihan dan kerapian dari pakaian konsumen, sehingga konsumen dapat terus menggunakan jasa yang kami tawarkan dan puas terhadap bisnis yang akan kami jalankan ini, dan para konsumen ini merasa puas terhadap apa jasa yang telah kami berikan. Baiklah, kembali lagi bersama saya. Seperti gambar yang di sini dan di sini, yaitu langkah pertama kita adalah kumpulkan semua kain yang akan dicuci. Nah, setelah kita kumpulkan dan kemudian dipisah-pisahkan supaya kain yang lain tidak akan ternodai oleh dia. Nah, selanjutnya di sini setelah dipisahkan kemudian dimasukkan ke dalam mesin cuci, dan untuk dicuci kemudian dimasukkan air. Setelah masukkan air, kita masukkan deterjen seperti mencuci biasanya. Nah, selanjutnya itu setelah kita pisahkan, nah di sini ada produk yang direndam dalam air, nampak ya.
Kemudian di sini juga ada kain yang dikucek dengan tangan. Nah, itu gunanya apa? Jika kain tersebut yang bernoda, kita rendam dulu dalam air, setelah itu kita kucek, kita bersihkan. Jadi teman yang lainnya nanti ketika sebelum kita masukkan ke dalam mesin cuci, dia akan bersih dan tidak akan ternodai. Selanjutnya setelah kita ketahui hal demikian, setelah kita lakukan hal tersebut, kemudian kita lihat gambar di sebelah sini, itu dia memasukkan ke mengeluarkan setelah dicuci sudah kering, dia akan keluarkan dari mesin cuci. Setelah dikeluarkan dari mesin cuci ini, di sini kita lihat orang sedang menjemurkan pakaian. Jadi pakaian itu akan dijemur jika kain tersebut belum kering dan bersih banget ya. Jadi kalau seandainya kain basah kita setrika, itu akan merusak setrika kita dan juga akan merusak pakaian. Nah, setelah kering pakaian, jadi kita lihat di sini orang sedang mensetrika. Jadi jika kain tersebut sudah dicuci dengan bersih, sudah rapi, maka kain tersebut akan disetrika. Di sini dia ya. Jadi akan disetrika. Setelah disetrika, jadi dapat dilihat di sini, inilah hasilnya. Jadi ini hasilnya. Nah, dan kain yang sudah setrika itu akan kami bungkus nantinya. Karena di sini tidak ada pembungkusan pakaian ya, saya lupa membungkus, tapi nggak apa-apa. Itu akan dibungkus pakaian tersebut dengan sedemikian rupa. Sekian dari saya.